Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menginformasikan secara detail bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Yang kedua, dijelaskan secara detail. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verba aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang keenam, menggunakan kata keterangan. Yang ketujuh, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang keempat, yang akan kita bahas yaitu tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya, yang kelima yaitu yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 kaidah dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, kata dasar tunjuk mendapati imbuhan kan menjadi kata tunjukkan. Kata dasar hindar mendapati imbuhan i menjadi kata hindari. Kata dasar jadi mendapati partikel lah menjadi kata jadilah. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya istilah dalam komunikasi ada wawancara, verbal, non-verbal, negosiasi, dan lain-lain. Kaidah yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contoh, setelah itu, kemudian, lalu, akhirnya, selanjutnya, dan lain-lain. Kaidah yang keempat yaitu kalimat persuasif atau kalimat perintah. Contoh, tekanlah tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Kaidah yang kelima yaitu deskripsi alat atau benda dan alat yang dipakai. Contoh, layar monitor, CPU, keyboard, printer. Bagian yang keenam yaitu kita akan membahas tentang contoh teks prosedur. Contoh kali ini yaitu cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga,
tekanlah tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang kelima atau yang terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Demikian anak-anak pembelajaran teks prosedur hari ini. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan ke Ibu, bisa japri lewat nomor di bawah ini. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.